السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayyuhat thullab wat thalibat, hafizakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang ar-rahmah, kasih sayang. Kemarin beberapa riwayat tentang ar-rahmatu bil atfal, kasih sayang kepada anak kecil atau bayi, ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurahkan gara-gara kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, sampai azab tidak jadi diturunkan, ya. Kemurkaan Allah terhapuskan gara-gara kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian selanjutnya mulatafatul yatim. Kita juga dianjurkan untuk berlemah lembut, kasih sayang kepada anak yatim. Ini alhamdulillah sudah sering kita bahas, tapi tidak apa kita ulang lagi untuk kita tetap ingat. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, ya. Beliau bersabda, saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya, ya. Jadi beliau begini kan, wa farraja bainahuma syai'an, hanya sedikit sekali jaraknya, ya. Itu mengisyaratkan bahwa orang-orang yang berlemah lembut kepada anak yatim itu akan bersama beliau dalam surga. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah orang muslim adalah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sebaliknya, sejelek-jelek rumahnya orang muslim yaitu rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. Luar biasa, ya. Kita melihara anak yatim itu kalau kita tulus, ikhlas, ya, kita perlakukan dia dengan sebaik-baiknya, maka itulah sebaik-baik rumah, ya. Ya.
Jadi memelihara anak yatim itu luar biasa, paling mulia daripada hendak pelihara kemanukan misal, ya. Ya. Papa pelihara kemanukan kawan ta. Nah biaran sugulan kepeng sekian ya. Beli makanan ya. Pelihara meong bagus masih. Ya. Pelihara kolo, pelihara napi endah. Napi juga. Ya bagus doang niki. Ya pandaran kasih sayang. Ya, tapi alangkah lebih bagusnya kalau melihara anak yatim. Ya. Kemudian akhraja Ahmad, man masaha ala ra'si yatim lam yamsahu illa Allah kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanat. Tidaklah seseorang mengusap kepala anak yatim ya kecuali itu setiap rambut yang dilewati oleh tangannya, yang diusap oleh tangannya itu terhitung sebagai hasanat. Berapa banyak rambut anak yatim itu? Ya, anggap peta anak yatim saya berdua bulu. Berbela membotak ya. Dan anak bulun ya. Ya Allah Maha tahu ya. Allah Maha bijaksana. An Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sabi alladhi lahu abun yumsahu ra'suhu ila khalf wal yatim yumsahu ra'suhu ila qaddam. Ya. Nah, jadi kalau anak ya yang punya bapak ya diusap kepalanya ke belakang. Tetapi anak yatim diusap kepalanya ke depan. Beda dia ternyata. Selama ini pada doang ketusap. Ya. Jadi kalau seorang anak yang punya bapak bukan yatim namanya. Ya. Ya, kita usap juga kepalanya tapi dari depan ke belakang. Tapi kalau anak yatim berarti yang tidak punya bapak itu dari belakang ke depan. Apa mungkin rahasianya wallahu a'lam. Tapi inilah hadisnya ya. Yang mengajarkan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga dianjurkan untuk kasih sayang kepada pembantu. Ya. Ya, kalau zaman dahulu pembantu itu budak, kalau sekarang enggak. Ya, kalau sekarang ini ya pekerja ya, yang diberikan upah selayaknya seperti para pekerja yang lain. Tapi kalau dulu pembantu itu budak. Budak itu tidak digaji tapi dibayar sekali dia sama orang yang punya ya. Jadi tidak ada nilai apa-apanya orang jadi budak ya. Dia dimiliki seperti kita memiliki binatang. Itulah jeleknya yang namanya perbudakan. Maka sedikit demi sedikit perbudakan itu dihapus di dalam agama Islam. Tidak secara sekaligus agama Islam menyuruh kita udah haram punya budak, enggak ya, tapi pelan-pelan. Gimana caranya ya? Siapa yang berbuat kesalahan kafaratnya adalah membebaskan budak. Siapa yang membebaskan budak pahalanya sekian. Akhirnya berlomba-lomba orang membebaskan budaknya. Terus sedikit demi sedikit terhapuslah perbudakan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada perbudakan di atas muka bumi. Ya. Bagaimana beliau berbuat baik atau kasih sayang kepada budak? Ya. Ruya anna Amirul Mukminin, ya,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu da'a gulaman falam yujibhu fada'ahu thaniyan wa thalithan falam yujibhu faqama ilayhi fara'ahu ya muttaji'an faqala ala tasma'u ya gulam faqala na'am qala fama hamalaka ala tarki jawabi faqala amintu uqubatak fatakasaltu faqala imdi fa anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Ya, diriwayatkan bahwasanya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini diriwayatkan tentang Sayyidina Ali ya, menantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil seorang pembantu budaknya dan cara berjawab. Dipanggil yang kedua kali tidak dijawab juga. Ya, dipanggil yang ketiga kali tidak dia jawab juga. Ya, akhirnya dia cari, ternyata sedang ya berbaring. Ya, sedang terlentang tidur ini si budak, malas dia. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, kamu tidak mendengar panggilan saya? Saya dengar. Ya. Kenapa kamu tidak menjawab? Karena saya tahu, ya, saya pasti aman dari hukuman. Kau tidak pernah menghukum soalnya. Ya, saya pasti aman dari hukuman. Makanya saya malas menjawab. Toh juga saya tidak dihukum. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Begitu jawaban si budak ini. Apakah beliau marah? Beliau mengatakan, silahkan, pergilah, engkau sudah bebas. Dibebaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini namanya rahmah, kasih sayang. Jadi seandainya model kita jadilah hukum, sudah dipanggil beberapa kali, ternyata jawabannya juga dengan gampang dia berjawab, ya, ya, kamu kan tidak pernah bisa marah, gitulah bahasa kita. Kamu nggak bisa marah, udah tidak apa-apa, saya tidak jawab begitu, ya, gitulah. Ya, lalu cepat kayak gitu. Ya, tapi ternyata beliau punya sifat yang luar biasa. Justru beliau membebaskannya. Silahkan, pergilah. Kamu sudah saya bebaskan. Ya. Ini gambaran bagaimana kasih sayang para sahabat kepada ya pembantu. Wa Nabi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala kuntu adribu gulaman li bis-sawt fasami'tu sawtan min khalfi i'lam Aba Mas'ud falam afham as-sawta min al-ghadab ya falamma dana minni idh huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa yaqul i'lam ya Aba Mas'ud i'lam Aba Mas'ud qala fa'alqaitu as-sawt min yadi ya faqala i'lam Aba Mas'ud anna Allah aqdaru alayka minka ala hadzal gulam faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abada wa fi riwayatin fasaqatat sawt min yadi min haibatihi. Ya, ini diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu beliau memukul budaknya dengan cambuk atau dengan rotan ya. Maka langsung dia mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakangnya. Ya, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Ya. Awalnya dia tidak paham apakah ini suara marah atau gimana. Karena Rasulullah hanya mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud." Ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Ya.
Setelah dia dekat, ya, ternyata dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan lagi, "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud." Itu aja diulang sama Rasulullah. Maka beliau melempar cambuknya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ketahuilah wahai Aba Mas'ud, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih mampu darimu untuk menghukum si budak ini, tapi Allah tidak melakukannya." Ya, maka dari saat itulah, kata beliau, saya tidak pernah memukul budak sekalipun. Dari saat itu tidak pernah memukul sekalipun. Ya Allah, ya. Jadi sebenarnya Allah maha mampu. Kalau memang mau dipukul, Allah maha mampu, tapi Allah tidak melakukannya, ya. Ini pelajaran bagi kita semua, ya. Memukul itu adalah jalan terakhir. Itu adalah solusi paling akhir. Maka beliau dari saat itu tidak pernah memukul, ya, budaknya. Dalam riwayat fasaqata saut pakai sin, saut, ya. Kalau saut pakai sad namanya suara. Kalau pakai sin artinya adalah apa? Cambuk atau rotan, ya. Maka saat Rasulullah mengatakan seperti itu, beliau lihat, ya, bahwa itu adalah Rasulullah, maka jatuhlah, dalam riwayat terjatuh dia rotannya, ya. Karena saking berwibawanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min haibatih, ya. Faqala ya Rasulullah wa hurrun liwajhillahi ta'ala, ya Rasulullah, dia sudah saya bebaskan, ya Rasulullah, ya. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma law lam taf'al lalafahatka an-nar aw lamassatka an-nar, ya. Seandainya kamu tidak melakukan itu, wahai Abu Mas'ud, maka kamu akan dimakan oleh api neraka, ya. Kamu akan terbakar oleh api neraka. Nah, untung saja dia langsung membebaskan budaknya, ya. Berbela mengguru untuk murid, ya. Untuk mendidik, ya, untuk mendidik, ya. Paling pukulan-pukulan mendidik, ya. Ya. Tapi jangan sampai menyakiti, ya, pukulan yang mendidiklah, darban ghaira mubarrahin namanya itu, ya. Pukulan yang tidak sampai menyakiti. Ya. Ya. Kemudian, ya, fasamat anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, Rasulullah terdiam sebentar, kemudian beliau bersabda, i'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Maafkanlah setiap hari itu 70 kali. Ya, mun bau jatuh maafan 70 kali kesalahan, maafan 70 dulu. Baru nanti yang ke-71 baru boleh mukul. Maafkan dulu yang pertama, maafkan yang kedua, maafkan yang ketiga, maafkan yang keempat, sampai 70. Berarti kembalikan ini ngembukan. Ya, i'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Ya. Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ar-rahmatu bil hayawan. Kasih sayang itu juga teruntukkan untuk binatang juga, ya. Jadi bukan hanya manusia, tapi binatang pun kita harus kasih sayangi. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin wa hum wuqufun ala dawab lahum, ya.
'ala ad-dawabi lahum wa rawahila faqala irkabuha salimah wada'uha salimah wa la tattakhidhuha karasi li ahadithikum fi at-turuq wal aswaq farubba markubatin khairun min rakibiha wa aktsaru dzikran lillah. Ya. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Silahkan tunggangi mereka dengan selamat, ya, dengan bagus-bagus, ya. Kemudian lepas dia juga dengan selamat, ya. Jangan kau menganggap dia seperti kursi. Ya. Kursi artinya tunggang-tunggang lonto. Artinya kalaupun kita menunggang binatang, ya, jangan berlebihan, ya. Tunggangi tapi dengan supaya dia selamat, ya, ada batas-batasnya. Di saat dia sudah capek lepas dia, ya, ya, gitu. Itu maksudnya wada'uha salimatan, ya. Jangan engkau menjadikan dia bagaikan kursi. Namun kursi dan cara bernapasnya dia lelah-lelah, tokol baik sepanjang hari, ya, dia tidak tahu nama capek kalau kursi, ya. Nah, kalau binatang capek dia, ya. Ada kalanya yang ditunggang itu lebih baik daripada yang menunggang, kata beliau. Jangan-jangan yang ditunggang itu lebih baik daripada yang menunggang, ya. Kenapa? Wa aktsaru dzikran lillahi minhu, ya. Bisa saja mereka lebih banyak zikir daripada yang menunggang. Ya, jangan kira bahwa kuda juga tidak bisa berzikir. Mereka bisa berzikir tapi dengan bahasanya, bahasa kuda, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita yang menunggangnya tidak pernah zikir, ya. Dia yang ditunggangi dia berzikir, ya. Makanya harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyakitinya, ya. Itulah agama Islam para jamaah, ya. Sampai binatang pun harus kita kasih sayangi. Wa yurwa anna al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ru'ya ba'da mautih faqila lahu ma fa'ala Allah bik faqala ghafara li faqila bima dhalik qala bidhubabin ya bariha 'ala al-qalam wa ana aktub fataraktuhu hatta rawi bihadza ghafarallahu li, ya. Diriwayatkan tentang Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau dilihat di dalam mimpi, ya, setelah beliau meninggal dunia. Maka ditanya, bagaimana perlakuan Allah terhadap dirimu? Beliau mengatakan, saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa kau diampuni? Apa jawaban beliau? Dengan sebab ada lalat, ya, yang minum, ya, di tinta polpen beliau, ya. Kan polpen cara dulu itu dia celup, ada airnya itu menyelontok kelikit, ya. Pak Kudus sedang menulis beliau, ya. Hanya saya biarkan dia minum dulu. Saya biarkan dia minum dulu, ya, hatta rawiya, sampai dia kenyang, ya. Hanya dia pergi sendiri, ya. Dengan sebab inilah saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri dengar, oh, masya Allah, kebagus pemiram, masya Allah. Ayo bangun anakku semua, bangun. Dodok batur masih piram, dodok. Ya, jangan sampai menyakiti
binatang. Ya, jangan dibunuh, semut apa itu. Kalau lihat ada lubang-lubang di kebun-kebun itu, jangan kencing dalam lubang itu. Ya, jangan-jangan di sana ada semut. Mungkin saja dia sedang rapat di sana. Ya, kamu kencingi dia, maka bagikan tsunami bagi mereka. Ya, air kencingmu kan keras dia ya. Ya, mau ampun ya Allah. Bukan dia mati gara-gara dia dibawa hanyut, tapi mati gara-gara baunya. Ya. Ya, makanya dilarang kita kencing di lubang-lubang. Ya. Dilarang juga kencing di air tergenang. Kenapa? Itu kan mencemar. Siapa tahu nanti di sana ada makhluk Allah banyak di sana. Ya, kamu kencing di sana tergenang, air itu diam dia. Kan lama-lama bengu airnya. Akhirnya mujair-mujairnya jadi pingsan. Gara-gara air kencingmu. Kalau dia mengalir tidak apa-apa, karena dia akan lolos jalan dia. Ya. Ya. Kenapa? Kencing di botol sih tidak apa-apa kalau darurat. Ya. Mungkin dia tidak berani keluar, ini yang laki. Ya, akhirnya dia kencing di botol. Ya, sanina tidak mungkin lah. Kalau perempuan itu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Ya, kencing di dalam botol. Lamun mama aja molah nih aja. Karing penyonyot. Ya. Dia elastis kalau punya laki-laki. Ya. Ya. Kemudian lanjut. Ya. Wa samma Abu Dharr bihi li'annahu kana yatasaddaq bisukkar ala dharri fi baitihi wa qala innahu min jirani. Ya. Apa katanya ini? Ya, dinamakan Abu Dharrin. Ya. Apa itu Dharrin? Coba carikan di kamus nanti. Nama binatang ternyata ya. Kita sering menyebut Abu Dharrin atau Abu Dharrin. Kenapa dinamakan nama Abu Dharrin? Karena beliau sering bersedekah dengan gula, dikasih makan. Setiap hari dikasih makan gula. Ya, semut yang biasa sering senang sama gula. Ya, ya. Di rumahnya, dan beliau mengatakan dia adalah tetangga saya. Dia adalah tetangga saya, dikasih makan setiap hari dikasih. Sehingga beliau dinamakan dengan Abu Dharrin. Saya tidak sempat cari ini. Ya, mungkin jenis apa namanya, semut atau apa waktunya. Nanti kita lihat. Ya. Jadi kita kasih dia makan. Ya, semampu lah, bila jara. Ya. Ya. Wa kana al-Habib Hamid bin Umar Hamid yaqsimu at-ta'am lil hir kama yaqsimu li auladi. Dan man bawi sit ni kalau meong do bale. Habib Hamid ya, Habib ya bin Umar ya. Beliau membagikan makanan untuk kucingnya seperti bagian anaknya. Ya. Anaknya sepiring, kucingnya juga sepiring. Lagu meong ni selain ngangguk separuh. Ya. Ini asal ngeruh-ngeruh doang melen. Ya. Nah, itulah kasih sayang mereka.
Wa yaqulu hadza minas sakin. Dia termasuk juga penghuni, ya. Penghuni rumah. Wa qad qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Ya. Oh, masakin dia, bukan sakin ya, bukan ada mimnya ini. Dengan segitan wal masakin, ya, dia termasuk dalam masakin, orang-orang miskin. Ya, jadi harus kita berikan ya makanan untuk anak kita, orang dekat, dzil qurba artinya keluarga-keluarga dekat, wal yatama anak yatim, wal masakin orang-orang miskin. Jadi tergolong kucing itu pada anak orang-orang miskin. Ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, jadi jamaah muslimat nggih, bahwa besok hari Selasa nggih, dari anaknya beliau Mala, ya. Denman dican betian, mudah-mudahan nggih tekankan tuji sengaja disuruh kuat-kuat nyumbang dulu. Ya, mudah-mudahan dengan sumbangan ini kita doakan apa yang jadi hajatnya, ingin punya anak, ya mudah-mudahan segera dapat momongan, ya. Bisiril Fatihah. Bismillah. Nah, jadi untuk muslimat besok hari Selasa akan ada hiziban, ya, hiziban untuk muslimat ini, ya, sekecamatan Kopang, ya. Jadi minta tolong tebarang-barang napiaran roh isi kaputan, nggih. Kita sebagai tuan rumah, ya, harus tersiapan makan, ya. Ya. Maka makin dah bagi nggih piraja hajat dah. Sekek ke 2, 3, 4, 5 piraja. Sila ada bagian dulu. Ya. Nggih. Nggih mun kurang niki Malik. Sambil dulu niki. Nggih. Araan dadah jaluan nggih. 10 tahun masih, ya, sok sawah luean karena ini sudah lama tidak hiziban. Insyaallah mungkin akan banyak yang datang, ya. Ini dari sekecamatan Kopang ini, ya. Beberapa 12 desa mungkin yang ada di 17, ya, 17 desa mungkin sekecamatan Kopang niki, ya. Ya, mungkin ratusan orang akan hadir nanti, ya, sila tebarang-barang roh, nggih, ya. Nanti tetangga-tetangga juga yang ada di sini, nggih, ya. Dan mesti harusnya mewah lalu jadi kandoan, pokon wah manuk ja iya, wah. Nggih. Pokoknya kandok manuk kerja semai. Ini saya sambal colet doang. Lihat semel lawan, iya tidak tiur lawan le. Luah, nggih. Lah maka tahiziban le gonjong ja sambal colet doang nena. Nggih. Sila mana-mana manuk kata teloan dan masalah. Ndenya manuk mana-mana teloan, nggih. Ya, perdian sekali niki troh nggih. Syarat troh niki jadi saya senang, ya, dengan saya tak troh niki cemoh, ya. Dan kita aja
meleluian doang tapi nak kaputan lantaran ada santri juga nanti. Ya, santriwati nanti juga ikut. Santriwan ya lama kita ruah. Mun penuh leluah aja dengan orang datang jangan usah ikut yang laki. Karena ini memang hiziban muslimat. Nggih. Nah, lagu kanggo nama simil. Ya. Ya. Ada usulan? Ya. Ayo dengarkan dulu anak. Apakah kita dapat pahala yang imam itu terlalu panjang doanya sampai makmum ketiduran tidak dengar imam berdoa? Ya. Jadi imam harus pandai meraih juga ya. Jangan terlalu panjang sampai makmumnya ketiduran ya. Insya Allah tetap dapat pahala. Dia duduk saja ya di sana walaupun tidur tetap dapat pahala. Ya. Apalagi Malik ya bau milung ngamin ya. Ada lagi? Apakah orang yang sudah tahu di dalam dirinya ada sifat munafik, lalu dia mengasihkan diri dari orang ramai bersama orang Islam masih munafik? Ya, orang yang menyadari dirinya munafik, apakah dia harus menjauh? Tidak perlu menjauh. Obat munafik itu sering-sering berjamaah. Siapa yang terus-menerus berjamaah sampai 40 hari tidak terlewatkan darinya takbiratul ihram bersama imam, maka itulah obat munafik. Dia akan aman dari segala penyakit munafik, habis dia. Semua penyakit munafiknya akan habis dan dia dijamin masuk surga. Nah, itu kenapa harus menjauh dari orang? Ya, lanjut. Bagaimana kalau dia berterus terang atau bercerita tentang kemunafikannya? Tidak perlu diceritakan, perbaiki saja diri kita. Untuk apa kita ceritakan orang, nambah-nambah saksi ya. Ya. Apa perbedaan salat sunat fajar sama qobliyah subuh? Nah, itu memang ada yang mengatakan satu dia, ya. Tapi ada yang mengatakan beda-beda, ya. Sebenarnya salat fajar itulah salat qobliyah, ya. Tapi yang mengatakan beda ya 2 kali salat fajar dengan niat sholli sunnatul fajr, nanti juga sholli sunnatus subhi qobliyatan lillahi ta'ala, ya. Membedakannya ya, lebih bagus kalau ada waktu, ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis itu adalah dua-duanya masuk, ya. Yang pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya adalah dua-duanya masuk, baik dia niatkan sebagai salat sunat fajar atau qobliyah subuh, masuk dalam hadis itu, ya. Terus bagaimana hukum salat tahiyatul masjid tempat yang bukan bagi atas? ya, anda bisa tahiyatul masjid kalau bukan pada masjid. Ya, tidak ada istilah tahiyatul musalla. Tidak ada istilah tahiyatul rumah. Yang ada tahiyatul masjid. Ya, berarti harus dilakukan di masjid. Ya. Bagaimana kalau kita membunuh kuman? Kan kuman itu juga bisa membuat kita sakit. Sedangkan kuman itu juga binatang. Ya, kalau yang mengganggu ya boleh dibunuh. Ya, manusia doang lamun nak mati. Ya, begitulah. Kalau dia datang ngerampok, bawakan kita pedang yang lawan. Masa kita serahkan kepala kita di penggal? Ya. Kuman menggigit kita sekarang ya. Kuat.
segitan kuman. Ya. Apa juga. Iya. Apa sah sholat seorang yang imamnya dia tidak sukai atau tak saling sapa seperti pada sholat Jumat? Gimana? Apakah sah sholat seorang imamnya yang dia tidak sukai, tidak saling sapa? Ya, tidak ada kaitannya sah dan tidaknya sah sholat dengan saling sapa dan tidak saling sapa. Ya, tetap sah sholat. Ya. Kaitannya dengan menyayangi binatang, bagaimana hukumnya seorang kusipika? Muatan lima berat cikar berat lima dia sebagai kusir. Mau dengan jaran rebes, kayak tapi belum nih macam jaran ada saja kita hitung keping dia diburi. Cepat saja doang jaran mendingan mana kalau beli cepat saja bayar. Kira-kira ini termasuk Ya, itu termasuk menyakiti, membebankan pada binatang melebihi daripada kemampuannya. Itu termasuk menyakiti. Ya, tidak usahlah terlalu penuh. Ya, tidak boleh. Nanti ya terlalu berat. Kita saja kalau terlalu berat kanlah mati. Begitulah kita harus punya perasaan pada binatang seperti diri kita sendiri. Ya, kalau kita beban terlalu berat kan, ya Allah luar biasa. Ya, Malik dengan pecut adalah. Nah, ini namanya kusir yang tidak punya perasaan kepada binatang. Itu zalim. Ya. Itu zalim terhadap binatang. Ya. Bagaimana kalau saya tidak menyapa teman saya karena dia cepat tersinggung, namun tidak ada rasa benci kepadanya? Nah, itu just sekedar menjaga, ya, menjaga perasaan. Kita tidak mengajak dia bersenda guru atau tidak mengajak dia berbicara hanya semata-mata untuk menjaga perasaan, tak masalah. Yang dimaksud dengan tidak menyapa itu den bekewa. Ini jangan denara rasa benci di dada apa-apa. Jika kita menginjak bekas kaki anjing, apakah ya kita harus diseretuk? Kalau dia tidak basah, tidak masalah. Ya, airnya kering sama kering, kaki kita kering, itu juga kering, tidak masalah. Tapi kalau dia basah, harus diseretuk. Ya. Kalau dia kering kan sama-sama kering. Pegang saja anjing, kalau dia sama-sama kering tidak wajib disertu. Iya. Misalnya anjing kering, kita pegang pakai tangan kita kering, tidak wajib disertu itu. Iya. Kambes si basong kering, dikambes pakaian kita juga kering, tidak dia masalah. Ya. Kalau dia basah itulah yang membuat nanti menempel najis yang ada pada anjing tersebut. Ya. Apalagi kalau memandikan anjing, jelas itu najis. Wajib disertu, dicuci 7 kali. Ya, tetapi itu mazhab kita. Kalau mazhab yang lain seperti Maliki, yang wajib disertu itu hanya bekas air liurnya saja. Ya, kalau bekas tainya enggak, bekas kencingnya enggak wajib disertu. Itu mazhab mereka. Kalau mazhab Syafi'i, kalau sudah air liurnya najis mughallazah, ya apalagi tainya, kan begitu. Ya, tapi kalau mereka aja enggak. Kata mereka, hadis itu mengatakan idza walagal qalbu ina ahadikum. Apabila ada anjing menjilatnya itu berarti maksudnya adalah yang kotor, berarti air ludah di lidahnya itu yang najis mughallazah, ya, menurut mereka. Ya, ala kulli hal setiap orang punya ijtihad, ya. Ya, seandainya begitu enggak sih terlalu berat. Seandainya naik anjing ke masjid juga bekas-bekas kakinya aja enggak ada masalah.
Ya, cukup kita basuh sudah selesai. Ya, tapi kalau mazhab kita agak berat sedikit dalam hal ini. Mazhab Syafi'i, ya semuanya najis mughallazah, bulunya, tainya, air ludahnya yang sudah jelas kalau itu. Ya. Apa hukumnya menceraikan istri lewat HP atau sosial media? Ini harus kalau ini harus harus diperjelas. Harus ada bagian yang menguatkannya, ya. Kalau ternyata betul di HP itu ternyata betul dia yang menelpon, jatuh dia. Dia ngaku misalnya, ya. Makanya kalau itu harus ditabayunkan gitu. Ya, diklarifikasi, diperkuat juga, ya. Baru dia jatuh nanti. Ya, kalau ternyata si suami ini menyangkal, ndek kuah bae. Udah ndak jatuh. Ya. Kalau dia betul kamu telepon istrimu dulu, lewat telepon kamu ceraikan, tetung kok, udah jatuh dia. Ya, gitu. Tapi kalau dalam hukum negara itu tidak jatuh. Lewat HP itu tidak jatuh kalau dalam hukum negara. Karena mereka harus punya bukti yang kuat baru dihukumkan. Ya. Kapan kita hiziban keliling seperti dulu? Luwek lalok melalui anak takut membatur. Kalau dulu masih kita bisa ke sana ke sini, ya dijamin kita naneja lengatus kajam lah dan mampu dengan, ya mungkin kalau per desa mungkin ya, kalau per orang susah sekarang. Karena banyak sudah kalian, dulu masih cuma 100 kita kan, ini sekarang 300 dan nampung lek balen batur. Ya. Tapi kalau ada yang mau boleh itu diundang silahkan. Ya, siap kita hadiri. Pokoknya dia mau hiziban mau apa, ya jawab santri ini ke Ustaz. Nah, berangkat enggak apa-apa. Ya. Kalau Abdul Haq rahmatullah apa nen? Rasulullah yang keberapa? Wallahu a'lam. Ketua no kami Abdul Haq. Angkam sak kepo lala dah. Kamu tertarik? Ya. Apakah boleh kita membunuh kutu? Kan kutu juga mengganggu di otak kita. Ya. Dia menggigit di kepala kita kan? Ya, apakah benar apa? Lain-lain orang ketua Anda. Jangan menanyakan hal-hal yang tidak penting. Ya, adab kita kepada guru, tanyakanlah yang kira-kira sesuai, ya. Kalau hal-hal yang bermain-main yang tidak pantas ditanyakan tidak boleh. Berarti kalian istighfaf kepada guru. Itu namanya merendahkan guru. Ya, pantas. Nah, itu kamu harus tahu adab, ya. Bukan saya tapi kamu harus ngerti adab, ya. Ya. Ini majelis disaksikan oleh seluruh dunia ini. Ya, jadi jangan ditanyakan hal-hal yang tidak penting, ya. Pas Abah bertemu dengan Ustadz Abdul Somad, apa Abah foto dengan Ustadz? Dek cara girang teman berfoto-foto, ya. Ketemu dengan ulama, ya sudah ketemu sudah. Foto ya difoto sama orang, ya ada. Betul besok tanggal 29 Oktober kita pulang Maulidan. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang istighfar namanya nih.
Jangan diulang lagi ya. Jangan berulang seperti itu. Ini peringatan terakhir bagi kalian. Ya. Apa arti nama Sri Handayani? Nanti Ustaz Khalid yang jawab. Nggak ngerti saya bahasa. Kalau dia bahasa Arab baru bisa insyaallah, kalau kebetulan yang saya tahu. Nuranisa Zufaira apa artinya? Kalau nur cahaya, Zafira mungkin, bukan Zufaira. Wallahu alam ya. Dan juga ini juga pertanyaan seperti kertasnya seperti ini, sudah bercoret, sudah cara memotongnya juga. Ini namanya kurang adab, kurang akhlak ya. Jadi yang rapi anakku semua, yang bagus, tulisannya yang bagus, yang rapi. Nanti kalau dia jelek-jelek begini, enggak saya baca ya, enggak saya baca. Jadi kalau bertanya pakai akhlakul karimah. Kalian sudah diajarkan ta'limul muta'allim ya. Lamun teh beketuan kiriman berayat doang. Lah kita pakai apa? Pakai kertas yang ada tulisan hati. Berwarna-warni. Kadang-kadang kita taruhkan minyak wangi supaya nanti pas dibaca harum. Oh, beginilah harum istri saya pacar saya gitu. Ya. Begitu. Nah, kepada guru juga harus dengan cara yang masa pada pacar harum, pada guru robek kocet, tulisan kocet. Allahu Akbar. Mau bercoret-coret, malu sedikit. Saya dulu kalau nulis surat pada pacar, coret sedikit, saya buang kertasnya, saya ganti lagi. Jangan ada coretan sedikit pun. Karena tulisan itu adalah menggambarkan isi hati. Kalau tulisan suratnya bercoret-coret, itulah isi hatinya, berarti dia tidak sungguh-sungguh. Itu ketahuilah kalau ada yang seperti itu, tidak usah diterima. Itu laki-laki tidak punya itu. Ya. Oh, saya dulu kertasnya khusus saya beli buku khusus untuk surat cinta. Ya. Sampai dulu saya lupa sekali. Ya. Buku yang saya biasa pakai untuk surat cinta itu saya bawa ke kuliah. Pas semester itu saya pakai jawab. Ya, kebetulan dosen saya wanita. Ya, akhirnya dipanggil saya. Ada apa tumben sekali saya dipanggil. Ya, kamu punya jawaban ini? Iya, Bu. Kenapa pakai surat cinta? Maaf Ibu, saya lupa waktu itu, saya salah bawa buku. Jangan diulang lagi. Ternyata saya dapat A. Dapat nilai A ya. Alhamdulillah. Nah. Ya, tapi lumayan sih dia dosen itu. Ya, dan jadi mahasiswa aja. Dosen-dosen buat melek. Ya. Terakhir, ayo. Terkait dengan jenazah yang disolatkan, lalu si imam memberi pengakuan bahwa si mayat orang yang baik, sedangkan si makmum tidak tahu apakah baik apa tidak semasa hidupnya. Mohon penjelasan. Kita husnuzon. Tahu tidak tahu kita udah husnuzon saja, baik sudah. Mayit siapapun sudah, yang penting dikatakan dia muslim, solatkan. Kalau diminta kesaksian baik. Walaupun kita tidak tahu, tidak apa-apa, kita husnuzon. Oh, dia orang baik, khair. Tidak perlu kita tanyakan, tentu napa sholah pendek. Tidak perlu, kita harus husnuzon, berbaik
berbaik sangka. Nah, terakhir ini insyaallah pengajian kita yang nanti ba'da ba'da zuhur akan diisi oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Khairil Anwar dari Mantang, ya. Ya, Tuan Guru Haji Khairil Anwar, insyaallah. Mudah-mudahan beliau sehat, bisa hadir. Mudah-mudahan yang pelunggu sami bisa hadir nanti. Nggih. Kemudian sekali lagi yang jelaskan nasi kaput niki nanti dibawa sambil pelunggu hiziban hari Selasa siang setelah zuhur. Hari Selasa selesai salat zuhur kita hiziban. Nggih. Boleh bawa tetangga, bawa teman, sila telezik hiziban, ya. Kita ramaikan banyak-banyak, nggih. Nah, dan kaputannya juga banyak-banyak. Kalau bisa, kalau ndak aja ndak masalah, nanti kita yang buat. Nggih. Lebih baik dia lebih daripada kurang, nggih. Bagi anak jamaah nu terbagi pada dua, nggih. Ya, membau aja, nggih. Ya, sekedar niki para jamaah, kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نهضى بالخير ونغفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كف وأرواد الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.